Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sekalian dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Melian Sori dan sahabat saya ini Ayutin Syafruddin. Terima kasih yuk. Dan kali ini sangat spesial sekali, saya bersama Ayutin Syafruddin bisa kemudian bersama di acara Bengkulu Talk dengan narasumber yang sangat spesial pada hari ini yuk, yaitu Kepala BPKP Provinsi Bengkulu, Bapak Iskandar Nopianto. Nah, saya bacakan gelarnya banyak sekali ini kan, MSI, AK, CFRA, CA, KIA, Cipsas, CG, CAI. Luar biasa. Ini mungkin beliau nanti bisa menceritakan apa ini maksud gelar-gelar yang sangat panjang seperti itu. Tentu beliau mendapatkan dengan sangat bersungguh-sungguh. Nah, beliau adalah Kepala BPKP Provinsi Bengkulu dan narasumber kita yang why pada hari ini. Nah, tema kita kali ini adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih ala Kepala BPKP Provinsi Bengkulu. Mungkin saya dulu nanya dengan Bang Iskandar Nopianto. Ini sekarang kan banyak sekali pemda-pemda baik itu di kabupaten ataupun provinsi, bukan hanya di secara Indonesia lah kan, yang kemudian banyak terlibat kepala daerahnya tersandung kasus korupsi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian BPKP melihat agar kemudian ini tidak terjadi sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih di Pemda itu sendiri. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Melian Sori. Siap. Ya. Saya juga mengikuti nih YouTube-nya ya. Luar biasa ya, memang kita membutuhkan kritikan-kritikan ya agar mempertajam bagaimana percepatan pencapaian tujuan kita berbangsa bernegara bahkan berpemerintahan daerah. Benar ya. Nah, terkait dari pertanyaan tadi, bagaimana nih kita mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang mencapai tujuan lah. Tujuannya jauh dari korupsi dan lain sebagainya. Ya, jauh dari korupsi dan sebagainya. Jadi memang begini, yang pertama harus kita ingat ya bahwa kita sekarang ada pemerintahan daerah ya dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan ya, didesentralisasikan dari pusat ke daerah. Terakhir bahkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang 32 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 itu adalah buah dari reformasi. Buah dari reformasi. Ya, bahwa negara ini kita ingin maju, bagaimana kita ingin berhasil, sukses, bagaimana mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kalau daerah, kita bicara daya saing daerah. Kita sudah memilih, negara ini sudah memilih bagaimana memajukan bangsa ini melalui desentralisasi, melalui otonomi daerah, dengan memberikan kewenangan-kewenangan kepada pemerintahan daerah. Nah, jadi kewenangan yang sudah didesentralisasikan ini, bagaimana harus dijaga agar berhasil. Bahwa kewenangan yang sudah diberikan kepada pemerintahan daerah ternyata memang menunjukkan hasil, bahwa masyarakat menjadi lebih sejahtera, pelayanan publik lebih meningkat, daya saing daerah meningkat. Nah, amanah itu yang perlu selalu kita ingat. Yang harusnya dijaga. Yang harus diingat. Nah, kalau kita sudah mengingat itu, berarti kita sudah ada kejelasan tujuan. Kita punya kejelasan tujuan yang harus kita sukseskan bersama-sama. Bersama-sama siapa? Bersama-sama antara eksekutif, pemerintah daerah, dan DPRD. Karena pemerintahan daerah itu satu set dia. Satu kesatuan. Pemerintah daerah juga, DPRD-nya juga sebagai wakil dari rakyat. Nah, rakyat inilah yang harus disejahterakan. Dunia usaha juga harus mendorong itu semua. Jadi semua komponen bangsa di pemerintahan daerah itu harus berkolaborasi betul-betul mensukseskan tujuan dari otonomi daerah. Karena kalau kita tidak berhasil, bukan tidak mungkin akhirnya desentralisasi ditarik lagi sentralisasi. Terpusat. Iya, betul. Karena kalau kita tidak berhasil dengan suatu cara, strategi untuk mencapai tujuan, kita harus cari strategi lain. Nah, persoalannya di mana? Ya? Sampai seberapa jauh keberhasilan kita menjalankan amanah-amanah untuk berotonomi daerah tadi. Nah, kita lihat tadi disampaikan oleh Pak Melianto, ada banyak kasus dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya kasus-kasus tadi sudah mencederai amanah dari kita memilih desentralisasi. Akhirnya sudah mulai, contoh, misalnya untuk jabatan kepala dinas misalnya untuk lelang ada harus izin dari pusat misalnya kan? Oh iya, izin dari pusat. Nah, itu kan sebagai salah satu bentuk bahwa ini sudah sudah wanti-wanti kan harus izin pusat. Sebenarnya kalau kita bicara otonomi daerah itu sudah diberikan kebebasan kepada daerah
kalau kita sudah punya mindset yang sama mengenai tujuan dari pemerintahan daerah. Nah, jadi tentu ada cara-cara kan, strateginya ya. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan kepala daerah? Apa harus dilakukan oleh kepala daerah? Nah, semua itu sebenarnya sudah diatur dari undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Artinya, kalau kita bicara bagaimana mengelola pemerintahan daerah, termasuk keuangannya, kinerjanya, untuk mencapai tujuan tadi, paling tidak ada 7 tahapan yang harus kita hati-hati melangkah. 7 tahapan. Ada 7 tahapan. Nah, ini yang menarik. Yang harus didengar ini sama kepala daerah. Ada 7 tahapan. Pertama, proses perumusan kebijakan. Proses perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan itu yang nanti pada akhirnya bisa menjadi perda, bisa menjadi peraturan kepala daerah, seperti itu kan. Nah, proses atau pergub ya, termasuk menjadi RPJMD, RKPD, bahkan APBD. Nah, itu kita bicara dimulai dari perumusan kebijakan. Nah, tahap perumusan kebijakan dulu nih, sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan yang lain. Perumusan kebijakan yang kita ambil di suatu pemerintahan daerah itu oke atau nggak oke gitu loh. Betul. Kalau misalnya perumusan kebijakan saja kita sudah menyingkirkan apa-apa yang tidak kita sukai, padahal itu yang benar dan baik, repot. Jadi di dalam perumusan kebijakan pun saya waktu di pusat, saya 4,5 tahun direktur di pusat. Kita keliling-keliling. Saya juga tim TP4 juga kok. Tim pengkajian peraturan undang-undangan. Saya masuk di situ. Masuk di situ di pusat. Masuk saya di situ di pusat. Luar biasa. Nah, di dalam tim pengkajian peraturan perundang-undangan, kita melihat misalnya public hearing misalnya. Itu jangan hanya untuk seremonial atau hanya formalitas. Jadi yang kontra dengan draft regulasi ya. Itu tidak diundang. Tidak diundang. Orang yang user langsung. Ya, tidak diundang. Tidak diundang, betul ya. Di daerah juga begitu, jangan sampai kita merumuskan misalnya musren tadi ya. Musren nih. Ya, dalam berbagai tahapan lah, musren das, musren cam, musren kap gitu kan. Nah, jangan begitu dilihat ada orang-orang yang ini tidak setuju dengan kita, malah justru disingkirkan dia. Ya, masih diundang, sama-sama bagaimana dia menyampaikan aspirasinya agar yang keputusan tadi betul-betul yang terbaik. Nah, itu yang kadang kita belum. Kita kadang untuk merumuskan kebijakan, saya bisa istilahkan itu bukan merumuskan, tapi hanya untuk memformalkan aja apa yang sudah di benaknya ini, menginginkan apa gitu kan. Nah, jadi sebetulnya bagaimana proses perumusan kebijakan pun juga harus yang matang. Dan yang paling penting tadi melibatkan orang-orang yang kemudian betul berkepentingan, bukan karena hanya iya saja. Bukan, betul. Bahkan orang yang menjadi user, misalkan soal pedagang, harus pedagang betul yang dihadirkan betul juga. Betul sekali. Gitu. Bahkan saya sampaikan lagi, bahkan bukan hanya itu, bahkan apabila cara penyampaiannya pun tidak pas, tugas pemerintah itu menggali apa sebetulnya yang tersirat ya, yang apa yang sebetulnya ingin mereka sampaikan. Mereka kan tidak semua orang mampu menyampaikan pendapat gitu kan. Nah, itu justru tugas kita, bagaimana menggali apa sebetulnya yang ingin disampaikan itu tadi. Sehingga betul-betul yang terbaik. Itu baru satu tahap perumusan kebijakan. Ada 6 lagi itu. Nah, hati-hati betul nih. Saya melihat perumusan kebijakan aja sudah kadang ada kita maunya aja lah. Pokoknya maunya kita begini, bagaimana caranya, masalah proses itu formalitas. Nah, itu tuh sudah repot. Satu. Nah, kedua, setelah perumusan kebijakan, kita masuk perencanaan yang lebih terstruktur ya, yang lebih matang begitu kan. Nah, perencanaan juga itu juga banyak celah-celah yang bisa terjadi penyimpangan. Ya. Perencanaan yang menyimpang apa? Ya misalnya dia tidak lagi fokus kepada tujuan dari suatu program, suatu kegiatan itu apa. Tapi pokoknya hanya bicara merencanakan kegiatan. Tapi bukan merencanakan apa yang akan dicapai. Bagaimana cara mencapainya. Tapi hanya bicara kita mau bikin kegiatan ini. Kita mau bikin bangunan sekolah. Kita mau bikin puskesmas. Tapi nggak tahu di mana bangunan sekolah itu untuk apa, puskesmas untuk apa, sehingga harus dibangun di mana, kolaborasi dengan kegiatan dan apa, itu kadang terabaikan. Ya. Nah, itu tadi. Jadi perumusan kebijakan yang diikuti dengan perencanaan yang matang itu penting. Ya. Bagaimana betul-betul harus matang. Nah, sudah masuk perencanaan, tahap lagi yang ketiga. Tapi di perencanaan itu tidak gerasa gerusuk, Bang ya. Nah, itu tadi. Di perencanaan juga ya semua hal bisa terjadi. Di perencanaan pun juga karena dia sudah tujuannya menyimpang misalnya kan. Ya perencanaan pun juga disesuaikan dengan kepentingan. Nah, itu yang harus kita sama-sama menjaga. Makanya tadi baik di perumusan kebijakan, di perencanaan, nanti masuk lagi ke tahap ketiga, penganggaran. Ya. Bahkan apa yang sudah direncanakan, misalnya matang pun, ya, misalnya perumusan kebijakannya bagus, perencanaannya sudah bagus,
masih ada celah di penganggaran. Nah, di penganggaran masuk atau enggak dia gitu kan. Kalau nggak masuk ya percuma juga kan. Percuma juga program yang sudah disusun direncanakan tapi nggak masuk di penganggaran. Betul. Kan? Atau begitu masuk di penganggaran, di perencanaan yang matang dibutuhkan kegiatan ABC. Ya, di penganggaran dipotong anggarannya. Kalau sudah dipotong, kalau misalnya kita mau bikin kursi kakinya 4, di penganggaran tinggal kakinya tinggal 2,5 biayanya. Itu nggak akan jadi. Bisa pincang itu. Kakinya 2,5, mejanya nggak pakai apa namanya senderan dan sebagainya, itu juga percuma. Jadi penting sekali urut-urutan yang benar tadi di penganggaran. Katakanlah penganggaran sudah oke, perumusan kebijakan oke, bagus, perencanaan sudah matang, penganggaran sudah proper, sudah sesuai, pelaksanaan. Yang keempat, betul. Yang keempat. Tapi penganggaran itu perlu kolaborasi dengan legislatif tadi ya. Betul. Jangan sampai ribut terus dengan legislatif kan. Betul sekali. Nah, betul kan ya, betul. Dengan legislatif, kalau kita bicara penganggaran kan memang kan fungsi dari legislasi kan juga legislatif kan begitu juga kan, salah satu kan budgeting anggaran kan. Nah, pada waktu kita berdiskusi mengenai anggaran, sebetulnya yang kita diskusikan itu bukan uang, tapi bagaimana kita mengargumentasikan kinerja. Apa yang mau kita capai dengan cara bagaimana. Nah, uang itu mengikuti aja. Kalau antara eksekutif dan legislatif sudah sepakat, strategi kita berupa program kegiatannya yang akan kita laksanakan ini, maka sudah mengikut otomatis uangnya sekian gitu loh. Jadi sebetulnya jangan sampai kita sepakat ini ya, caranya begini, programnya ini, kegiatan ini, uangnya. Nah begitu uangnya main potong aja, cut sekian. Oh nggak bisa. Nggak bisa ya, tidak berjalan. Jadi uang itu sebetulnya bukan yang kita diskusikan. Yang kita diskusikan itu argumentasi kinerjanya, caranya bagaimana, kegiatannya apa. Nah di situ sudah satu set ya, sudah ada standar satuan harganya kan, sudah ada volumenya, otomatis terbentuk harga sekian, ya tinggal dimasukkan di anggaran, plek begitu. Kalau enggak harus dicabut. Misalnya anggaran ternyata kita diskusikan, wah uang kita nggak cukup. Nah cara mencabutnya itu harus hati-hati. Mana yang kita geser harus hati-hati. Jangan tadi misalnya kursi 4 kaki jadi 2,5, nggak salah. Kalau perlu satu kursi tadi dipotong. Nah, kalau perlu kursinya tadi dipotong, jangan dikasih uang 2,5, jangan. Betul. Tapi kursinya tadi yang jangan dibuang. Ya misalnya lah, kita perlu bikin baju bapak, baju anak, baju ibu. Semuanya yang dipotong lengannya, nggak ada lengan semua. itu tiga baju itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Yeah. Hanya menghabiskan anggaran uang negara. Nah itu. Yang keempat pelaksanaan berarti ya. Nah, masuk ke pelaksanaan juga masih masalah. Jadi walaupun tahapan-tahapan tadi sudah oke, bahkan di pelaksanaan juga bisa bermasalah. Ya masalahnya pertama tadi pada saat penentuan siapa yang harus mengerjakan, ya kan, bukan orang yang bukan orang yang memiliki kompetensi untuk membangun. Betul. Kan, nah, itu tadi ya banyak lah misalnya kan ada broker sehingga nanti yang untuk fisiknya tinggal berapa persen, ya kan hancur gitu betul. Nah jadi di pelaksanaan juga ada masalah, banyak masalah lain. Nah setelah pelaksanaan juga masalah penatausahaannya, ya penatausahaan itu yang kelima, penatausahaan masalah yang kelima. Jadi bagaimana untuk mengamankan tadi yang kita bangun, itu kan bukan hanya mengamankan dari segi fisik, tapi juga mengamankan dari segi hukum, dari segi administrasi, itu juga harus disiapkan penatausahaannya, sehingga nanti pelaporannya juga bisa sesuai. Nah, BPK meriksa, BPKP semua meriksa itu juga akuntabel istilahnya itu kan, akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. Nah bukan hanya di situ, nanti masuk lagi tahapan berikut setelah kita laporkan yang keenam, masuk lagi masalah monitoring, monitoring evaluasi. Nah kalau ada orang memonitoring, mengevaluasi itu jangan jangan alergi, ya, karena itu bagian dari manajemen. Bagian manajemen. Bagaimana hasil dari monitoring tadi untuk meningkatkan kinerja. Ya, itu. Nah ini yang sebetulnya kita harapkan makin lama suatu pemerintahan daerah bergulir, harusnya kita makin hebat. Ya. Karena apa? Karena kalau kita taat ajas di 7 tahapan tadi yang mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan monitoring evaluasi tadi, kalau 7 tahapan ini berjalan dengan baik, makin tahun dia bergulir, dia akan makin oke. Karena ada Monef. Ada Monef. Monef itulah yang untuk memberikan informasi bagi pengambilan keputusan berikutnya. Jadi keputusan berikutnya dalam bentuk perumusan kebijakan akan lebih oke, perencanaan akan lebih oke. Itu kalau memang kita taat ajas. Jadi kalau taat azas dan dilakukan seperti tadi, saya yakin tidak akan ada lagi celah-celah kemudian pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Kan? Ya, nah pemerintahan akan berjalan dengan baik dan bersih. Kan? Betul sekali.
Ayo Tit, Betul sekali. ada yang mau ditambahkan pertanyaan terkait dengan 7 poin tadi yuk? 7 poin. Berarti kerja PKP itu luar biasa ya. Kalau Ya, harus. ya, berarti kalau pengauditan ini mohon izin ya Bang. Karena pertanyaannya ke saya juga banyak kadang-kadang selagi bisa saya jawab, saya juga belajar banyak. Kalau misalnya dana yang diaudit BPKP itu ada nilai nggak Pak? Misal apakah 100 juta ke atas ke bawah apa gimana ya Pak? Ya. Menarik itu pertanyaannya. Itu Ya. ya. Bagus nih. Jadi mengenai audit ya. Sebetulnya kan filosofi audit itu kan begini. Kita kan ada agency teori. Dari awal itu kan agency teori. Bahwa ada pemilik, ada yang melaksanakan manajemennya ada, pemiliknya ada. Nah, kalau kita bicara pemerintahan daerah, ya pemiliknya kan rakyat. Ya. Rakyat diwakili oleh DPRD kan. Nah, DPRD dengan undang-undang dan sebagainya dia buatlah kesepakatan rencana kerja kan, RPJMD, RKPD toh, sampai kepada akhirnya APBD. Nah, jadi uang dan target-target kinerja itu disepakati bersama antara pemilik rakyat ini DPRD dengan eksekutif pemerintah daerah. Sudah sepakat kan? Sepakat dah dengan APBD. Silakan pemerintah daerah melaksanakan sebaik mungkin toh. Nah, setelah pemerintah daerah melaksanakan, dia harus laporan dong. Ya kan? Laporan itu kan wajib, dia harus melaporkan karena sudah diberi amanah untuk melaksanakan. Betul. Nah, pelaporannya menjadi apa namanya? Menjadi penting sebagai bentuk bagaimana pelaksanaan dari apa yang diamanahkan. Nah, problemnya adalah yang mengerjakan pemerintah daerah, yang melaporkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ya. Bagaimana sih pemilik rakyat ini sebagai pemilik bisa mempercayai laporan? Iya. Yang kerja Anda, yang lapor Anda, sendiri, ya kan? Mana saya tahu bener Iya. apa enggak. Nah, Iya. nah, dengan kondisi demikian makanya harus ada yang namanya audit. Ya. Nah, audit untuk menguji validitas laporannya, ya kan, kesesuaian dengan standar laporan, akurasi data di laporan. Jadi itu memang harus ada audit. Audit oleh siapa? Oleh yang independen. Ya. Ya, Termasuklah BPKP kan. termasuk BPKP, termasuk inspektorat. Nah, kenapa inspektorat kita katakan independen walaupun dia di bawah kepala daerah? Ya, karena inspektorat terhadap OPD dia independen. Iya. Makanya dia istilahnya sama selevel Iya. kan gitu kan, sama BPKP juga. Jadi unit pengawasan semakin dia di luar organisasi, semakin independen. Semakin di luar, semakin independen. Makanya kalau di negara kita yang paling independen itu BPK. Iya, Karena dia di luar pemerintahan. Iya. Dia bagian dari struktur kenegaraan sebagai lembaga tinggi negara, BPK. Nah, BPKP di bawah presiden. Oh, ya. Nah, di bawah presiden. Rumpun eksekutif juga. Rumput eksekutif. Sama dengan KPK ya. Iya, KPK ada Luar lagi. biasa. KPK ada lagi ya. Sekarang udah masuk ya. ya. Independen rumpun eksekutif. Kalau orang menarik ya? punya salah lihat BPKP Pak Iskandar, wih, Ngeri. Iya. Kalau saya nggak pernah salah, ngapain? Nah, itu tadi. Jadi perlu ada pengawasan tadi, ada Pengawasan, audit iya. untuk menguji tadi, ya kan? Jadi, nah kalau ada pemeriksaan, memang kita tidak boleh alergi karena itu bagian dari manajemen. Iya. Bagian dari manajemen untuk mempertahankan bahwa memang apa yang dilakukan itu sudah oke, sudah sesuai peraturan. Kalau belum, apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Begitu, nggak perlu alergi. Nah, apalagi zaman sekarang ini ya, kita BPKP, inspektorat dan sebagainya itu masuk dalam satu wadah. Namanya APIP. Ya, APIP itu. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Nah, tugasnya APIP bukan hanya audit, review, evaluasi, monitoring, bukan hanya 4. Itu 4 dulu kita kenal namanya assurance activities, namanya aktivitas penjaminan. Nah, itu 4 tuh. Audit, evaluasi, review, monitoring tuh 4. Itu dari dulu memang ada itu. Nah, sekarang di dunia internasional juga berkembang. Ini kita dari dulu audit, evaluasi, review, tapi masih banyak aja penyimpangan. Iya. Masih banyak aja kasus, masih banyak korupsi. Berarti kalau kita mau mencapai tujuan kita harus ambil peran lain, ya, bukan hanya audit dan sebagainya, tapi ada yang namanya consulting activities, aktivitas konsultansi. Nah, aktivitas konsultasi inilah yang diperankan oleh kita, BPKP juga berperan di situ, inspektorat, untuk selalu memberikan warning kepada Pemda ya. Jadi kalau misalnya aku cerewet, nih, tolong Bapak Ibu tuh jangan tersinggung, Ya. ya.
Karena tugas kami memang harus cerewet karena betul, karena kita aturan, ya iya. supaya jangan terjerembab. Dan Undang-undangnya itu begitu. bentuk kasih sayang Ya, sebetulnya kan, betul. mengingatkan. Nggak usah Betul. Tapi kalau dibiarkan bisa Nah, berjelelah. Betul sekali. Itu yang perlu dicatat. Jadi gini, hati-hati kalau pengawas tidak pernah lagi mengingatkan. Hati-hati. Iya. Berarti kita disengajakan untuk terjerembab, Iya. tinggal ditangkap. ya. Diintai, itu marah, biarkan dia diintai. melanggar, lalu ditangkap. Nah, kan Betul. itu. Jadi itu yang saya maksudkan. Jadi memang ada yang namanya consulting activities. Bagaimana kita harus selalu mendampingi, mengingatkan sebelum melangkah jauh. Ada yang namanya hear and say evidence. Ada bukti, ada desas-desus. Kita ikut cawe-cawe. Ini loh, saya dengar ada begini loh. Siapa yang bicara, mana buktinya? Kita belum bicara bukti di sini. Iya, Nah, betul, belum bicara betul. bukti, makanya kita berikan warning. Kalau sudah ada bukti lain cerita lagi. Ya, bukan lagi warning kan. Nah, jadi hal seperti itu tuh salah satu tugas dari APIP, Inspektorat. Kita mengingatkan, mendampingi bagaimana apa namanya preventive action lah. Preventive Ya. action. Dan tadi mengenai pertanyaan Utin tadi itu nominalnya itu tidak ada nominal ini. Masalah nominal, nah gini masalah nominal. Ini kan yang kita layani kan sebetulnya kan bagaimana rakyat percaya Betul. kepada pemerintahan, kepada negara. Bagaimana supaya rakyat percaya? Ya. Ada berbagai macam persoalan di kita. Misalnya kalau kita bicara desa, desa itu di negara kita ini ada 74.947 sekian, ya, 47-an. 74.000 lebih desa. Ada pemerintahan daerah, kita bicara 542 Pemda. Dengan nilai-nilai uang yang berbeda dan sebagainya. Nah, BPKP memang tidak ada batasan mengenai uang, enggak. Iya. Ya. Tergantung pertama, kalau uangnya besar ya kita masuk. Kalau ada permasalahan uang besar pasti kita masuk. Pasti masuk, Ya kan? Nah, kalau yang kecil-kecil tergantung permasalahan apakah dia menarik perhatian masyarakat, apakah media. akan dia tuh akan menjadi apa namanya istilah itu calon-calon virus mempengaruhi yang lain gitu kan. Nah, itu juga kita bisa masuk. Bisa masuk. Jadi misalnya kayak desa walaupun misalnya nilainya kecil kita juga masuk. Ada yang 100 juta bahkan 120 kita juga masuk. Jadi tergantung Karena itu kalau dibiarkan virus itu berkembang. ya berkembang. Harga mutasi. Betul, bisa berkembang. Jadi tidak ada nilainya. Ya udah, tidak ada nilainya. Terkait dana desa mungkin ya. Terus saya paling menarik dana desa karena pengaduannya dana desa ke saya tuh dari WA dari mana-mana padahal saya bukan pejabat ya, tapi saya pemerhati. Saya suka telepon tipikor jawaban mereka itu belum pengauditan, kami menunggu dari BPKP, selalu begitu jawabannya. Nah jadi terus kadang-kadang saya mau tanya, mohon izin sebagai BPKP apa sudah ada pengauditan, pengawasan, menyerahkan langsung atau sampai di mana nih? Ada nggak perhatiannya? Apa diam di tempat, apa berkembang, apa off the record kan gitu? Ya. Jadi gini, kembali kita hakikat pengawasan tadi, ya kan? Hakikat pengawasan kita BPKP itu kita tidak berorientasi siapa yang berwenang atau meriksa harus siapa bukan. Jadi kita lebih orientasi pada bahwa manajemen pemerintahan itu berjalan dengan baik, manajemen desa berjalan dengan baik. Begitu ada masalah, sebetulnya yang kita harapkan pertama itu di apa namanya di level depan itu untuk pengawasannya itu inspektorat. Inspektoratnya. Jadi betul. banyak juga yang masuk ke kita serahkan inspektorat. Sepanjang inspektorat itu ada kemampuan, waktunya, ada biayanya, ini silakan dia sebaiknya ke sana. Karena BPKP bisa namanya quality assurance saja. Jadi kita yang melihat bagaimana kesesuaian dengan standar audit. Nah itu kita lebih ke sana. Jadi sepanjang yang lebih dekat mengawasi itu. Bahkan sebetulnya orientasi sekarang kita nih bukan audit oleh inspektorat, bahkan kita harapkan kalau untuk desa itu justru BPD-nya berperan. Jadi kan mulai dari awal itu BPD-nya berperan, artinya mengawasi dan sebagainya. Karena yang kita akan bangun kan komunitas desa. Jadi jangan kita mengandalkan. Ini senang sekali Ayunda bertanya tuh. Jadi saya sampaikan juga deh kalau teman-teman desa yang menyimak gitu kan. Kita justru komunitas desa itu yang dibangun, gitu ya. Harus bergerak ya. Jadi kita bicaranya nih desa membangun. Jadi komunitas itu betul-betul bagaimana BPD-nya berperan, pengawasannya berperan, transparansi jalan.
Jadi jangan mengandalkan kami belum diperiksa oleh BPKP. Iya. Jangan begitu. Jangan hanya berpatokan bahwa Jangan harus nunggu diperiksa. nanti Ya kan? nggak apa-apa jadi kita korupsi dulu. Nanti kan ada nanti kan. TGR-nya Ya, nanti kita bisa kembalikan meski dua hari. Iya. Itu kan kadang-kadang Itu salah sekarang yang persepsi. berkembang begitu. Dan lagi yang saya dengar tuh ada 27 yang masih ngambang gitu, Pak. Jadi saya memohon kepada nanti pada beliau tolonglah dulu dilaporkan, diaudit dulu ke BKP nanti gimana. Jadi masih berkembang. Tipikornya juga bilang kita nunggu-nunggu, kadang-kadang mau izin Pak inspektor aja dia di tempat kadang-kadang. Ya nah itu itu. yang saya tegurnya gitu. Iya. Mungkin BPKP juga bisa tadi kan quality insurance tadi kan Ya, kan quality assurance. advice ya kepada teman-teman di Ya, inspektorat juga betul kan. sekali, betul sekali. Kita banyak di inspeksi kabupaten, bahkan untuk audit investigasinya perhitungan kerugian keuangan negara itu kita dampingi untuk kualitas surat. Jadi kita mengharapkan teman-teman di daerah tuh bisa bergerak tanpa harus mengandalkan BPKP sebetulnya. Karena ke depan tuh kan peran pengawasan banyak sekali yang harus diawasi kan. Jadi kalau teman-teman bergerak itu akan lebih baik. Dan sampai ke level desa sebetulnya kembali jangan mengandalkan pengawasan dong. Coba tertibkan diri sendiri gitu loh ya kan. Administrasinya. Nah, betul. administrasinya, transparansinya di sana. Baik. Tapi kalau memang sudah terpaksa tadi, kalau memang sudah memang bandel ya, Bandel. ada lagi masalah-masalah, nah itu silakan. Level pertama inspektorat. Kalau inspektor nggak maju-maju ya kita maju gitu loh. Jadi memang ada sengaja ada tahapan berjenjang ya kan. Kita lihat ini bergerak nggak, BPD nggak bergerak, inspektorat turun, inspektorat nggak bergerak, BPKP turun, BPKP nggak bergerak juga, bisa jadi BPK membaca dari laporan dia turun. Jadi memang sengaja berjenjang tadi. Baik. Jadi Nah jangan- kemudian juga ada juga yang ini permintaan juga dari aparat penegak hukum, misalkan Kejati atau Kejari dan sebagainya kan Polda. ada kasus, mendalami kasus, mereka juga meminta audit kepada BPKP kan, Iya. untuk kemudian agar kemudian pendalaman kasusnya lebih bisa ada bukti. Polda juga seperti suka. itu kan, seperti itu kan. Iya betul. Tipikornya suka DPP. Betul, yang kita baik dari Kapolda, Kapolres, Iya. Kajati, Kajari, ada banyak juga minta ke kita. Pengaudit. Tapi bukan berarti tidak bisa meminta kepada yang lain. Bisa minta kepada yang lain. Mereka juga ada minta kan, minta ke inspektorat dan sebagainya. Inspektorat yang sudah memang udah siap dia silakan maju. Yang merasa masih agak ragu-ragu dia tanya ke kita. Itu pokoknya kita kolaborasi. Yang penting ya. kita bisa menghasilkan itu tadi. Dan menyelamatkan uang negara. Ya termasuk. Mungkin berikutnya pertanyaan saya nih Bang, sebagai kepala BPKP, apa yang tadi walaupun tadi sudah disinggung sebetulnya apa yang sudah dilakukan BPKP, mungkin bisa dipertegas lagi apa yang sudah dilakukan atau kedepannya akan dilakukan BPKP berkaitan dengan mendampingi Pemda agar kemudian tidak ada penyimpangan keuangan negara sehingga berjalannya pemerintahan bisa baik dan bersih. Agenda BPKP ke daerah. Saya lihat itu kepala BPKP Abang sering ke daerah tuh kan. Kemarin juga ke utara kan. Dalam rangka kan itu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih juga kan, Bang. Betul. Nah kan kita memang melihat dari berbagai sisi ya. Jadi pasal pelaporan keuangannya, kinerjanya, bantuan-bantuan pemerintah, itu kan semua harus kita kawal. Dikawal ya. Kita kawal dengan baik. Tindakan preventif tadi ya. Ya preventif tadi. Jadi artinya kita harapkan kita menginginkan tidak terjadi penyimpangan sebetulnya. Jadi kenapa dari awal tuh memang lebih melelahkan sebetulnya tugas itu. Kalau kita hanya sifatnya audit itu kita kan nunggu ya di belakang. Betul, ya. Silakan aja semua bekerja. Nah, silakan nanti setelah selesai baru kami cek. Tahu-tahu ada kerugian negara. Nah begitu ada kerugian negara nambah rugi lagi loh. Pertama untuk biaya penyelidikan, ya kan? Biaya penyidikan, biaya penuntutan. Nanti dia masuk penjara, biaya ngasih makan di penjara. Bukan ngasih makan di penjara. Dulu kita pernah habis uang triliunan kita Untuk habis. ngasih orang. Bukan untuk membangun lapas. Membangun lapas ya. Karena negara ini kekurangan lapas. Terlalu banyak orang harus masuk penjara. Kan menyedihkan coba. Iya. Coba kalau uang itu kita bangun untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pertanian, untuk irigasi, kan makmur negara kita. Tapi kita sibuk harus membuat lapas. Karena apa tadi? Banyak penyimpangan. Nah ini sebetulnya yang harus kita sadari. Jadi kalau kita menunggu terjadi suatu korupsi dan sebagainya, itu negara ruginya double-double. Banyak kerugian kita lebih besar lagi, dan yang lebih besar lagi adalah kegagalan pembangunan. Sehingga kita stuck gitu loh. Harusnya sudah sampai mana kita sampai sekarang. Jadi seperti itu. Dan juga akhirnya itulah kenapa BPKP turun ke Pemda untuk kemudian mendampingi Pemda agar berjalan Dan dengan saya baik. bukan hanya Jangan turun, alergi. Bukan usil ya. Iya, bukan usil. Mengingatkan sesuai dengan gini kerjanya gitu. Iya, bukan usil. Nanti kalau Kita jelek bilang, abang Bang. ini yang kena ya. Betul. Mana BPKP-nya Dan, nggak kerja. dan zaman gitu. sekarang ini,
ya kita kerja itu tidak hanya secara fisik tadi tampak. Iya. Ini WhatsApp terus. Oh, di WA juga. Iya, WhatsApp. Ini loh Pak, ini loh Bu, ini gini kan. Kita tuh cerewet itu Berguna. saya kadang sampai minta maaf Pak, kepala saya agak cerewet gini. Ya karena kita sayang, kita nggak mau. Ya kalau kita nggak ini ya kita biarin aja deh. Nanti pas sudah kejeblos kita baru masuk. Sekarang enggak. Jangan Bang, BPKP itu di Jakarta di mana-mana di Provinsi Bengkulu itu Nopianto terkenal baik loh. Terkenal bagus ini kerjanya, kerakyatannya, ramah tamahnya. Ada lagi idola kita berarti the best lah. Karena menginginkan Pemdanya itu Iya. berjalan baik dan bersih. Jadi nggak ada negatifnya, makanya Ya, ya kalau saya sih merasa sih biasa-biasa aja karena memang ini semua kan tugas kita kan. kita pemerhati loh. Ya, apalagi tadi nih kan gelar saya udah banyak kan. Nah, Iya. jadi yang menarik ini sahabat- Gelarnya banyak banget, Jadi yang Peter. menarik sahabat sekalian, beliau ini punya gelar yang sangat banyak. Cuma Ini satu kasih sisi saya. lain, mungkin bisa dijelaskan ini Bang. Oh iya, jadi pertama gini. Ya, biar pemirsa juga tahu kan. Awam. Gelar yang banyak ini ya. MSI, Yang lebih ya. utama adalah gelar yang banyak ini adalah yang lebih utama adalah bahwa ini untuk mengingat hutang saya ke negara. Hutang ke negara. Pekerjaan ya. Akuntan, ini saya AK, gratis. AK, AK ya. itu kan dari stan. Itu kan mulai saya masuk kan. Ini saya kalau biaya sendiri mungkin belum tentu saya lulus sarjana ya. Karena saya tuh meskipun orang tua saya itu orang berada, bukan sombong ya. Meskipun orang tua itu berada, tapi saya tuh orang yang malu minta uang. Iya. Jadi saya kalau minta uang sekali, ya kedua kali saya udah malu. Jadi kalau saya bayar kuliah mungkin saya nggak lulus, nggak mampu membayar kuliah. Makanya saya masuk yang gratis. Akuntan saya gratis dari negara ya. 3 Luar tahun biasa. gratis, akuntan lagi gratis. Di mana nih Bang? Di Jakarta. Stan ya. Stan. Jakarta. Sama, lalu MSI. Saya dari Magister Administrasi Publik itu dari UGM. ya. Itu juga gratis, uang negara semua itu. Nah semua gelar saya itu SEFRA kan Certified Cefra ini gelar apa ini? Certified Forensic Auditor. Nah ini auditor yang bersertifikasi untuk melakukan audit-audit yang investigasi penyimpangan, fraud, itu sertifikasi. Ini juga biaya negara semua nih. Ini sepanjang-panjang ini QIA ini Qualified Internal Auditor. CIAS ini nih. Qualified Internal Auditor. CA ini Chartered Accountant. CIPSAS Certified International Public Sector Accounting Standard. Ini internasional punya. Internasional punya. Ya, bukan hanya Indonesia karena kita juga kan hidup Internasional, ya, internasional. Kita kan hidup bukan hanya di dalam tempurung kita nih, tapi kan kita juga di dunia ini kan ada perkembangan bagaimana public sektornya, udah accounting bagaimana, kita harus ikut terus di situ. CIPSAS? Ini tadi CIPSAS. CIPSAS ini. Nah, kalau CGCA ini untuk sekarang kita ingin bahwa pimpinan APIP ingin jangan sampai dia latar belakang tidak jelas dari mana langsung jadi pimpinan. Ya, betul. Akhirnya dia juga pertama ya bisa dibohongin bawahan kan, lalu tidak tahu arah kebijakan yang harus ditempuh bagaimana untuk memimpin aparat pengawasan internal pemerintah. Nah, tapi utamanya tadi ini intinya nih untuk mengingat hutang itu banyak nih apa yang negara sudah buat apa. Makanya tadi saya bilang kalau saya sih merasa masih belum aja lah. Masih banyak hutangnya gitu kan. Nah, dengan pertemuan-pertemuan seperti ini dengan kita bisa bincang-bincang, mudah-mudahan apa yang sama ini bisa mengurangi dikit cicilan hutang ini. Nah, Karena mengingatkan Pemda tadi. iya, mengingatkan Pemda. Termasuk juga di pengurus IAI, Bang. Oh iya, Ikatan- saya di sini pelindung. Ikatan Akuntan Indonesia. Pelindung ya, wilayah Ya, Provinsi Bengkulu ya. Bengkulu. Kalau di pusat saya wakil ketua 3. Wakil ketua 3. Kompartemen akuntan sektor publik. Akuntan sektor publik itu bicara akuntan pemerintahan toh. Nah, saya wakil ketua 3. Kalau ketuanya itu Pak Heru Subowo dari BPKRI. BPKRI. Auditor utama BPK. Dan ini Yutin kebanggaan kita juga. Kenapa saya bilang Jadi kebanggaan? kalau saya mengidolakan Bang Lopi itu wajar ya. Wajar ya. Berarti Abang kalau Karena udah Yutin- nggak lagi pakai Bang, Abang kembalilah ke Bengkulu. Saya rela Karena dan Yutin ikhlas. itu tidak sembarang mengidolakan orang. Enggak, saya nggak sembarang Bang. Dan ini juga kenapa kita bersyukur bisa Termasuk YouTuber juga nggak bisa sembarang. bersyukur bisa ketemu dengan kepala BPKP karena beliau masih orang Bengkulu, termasuk Kaur. juga orang Kaur, satu daerah, satu kerajaan dengan saya. Beliau ini bapaknya orang Muara Tetap. Ya. Sementara kalau datuknya itu nenek itu Muara Sambat. Ya, Saya udah pernah semua tuh ke daerah itu. Karena saya di Kaur Selatan. Dulu waktu itu Kaur Selatan itu sama Tetap itu masih satu kecamatan ya. Iya, Sekarang iya, udah iya. pisah. Dan beliau di sisi lain beliau juga ini ketua umum PWK Persatuan Warga Kaur Jabodetabek. Jabodetabek luar biasa. Bela diri juga bagus. Sabu hitam
dan 6 di Indonesia dan 5 dari Jepang. Ya. Jadi ngeri gitu. Jadi kalau ada kunjungan ke pemerintahan daerah, tentu dengan kemampuan beliau sebagai kepala BPKP, termasuk juga menghadang kejahatan juga, saya pikir tidak ada ragukan lagi. Saya berharap ke depan beliau putra daerah untuk Bengkulu gimana Mengabdi gitu ya. untuk Bengkulu kembali. Baik, ini sangat luar biasa sekali dialog kita. Kita intip. Kita intip ya sepak terjang beliau. Mudah-mudahan beliau berjalan dengan lurus sehingga kemudian prestasi beliau selama Banyak menjadi benar. BPKP tidak ada tergelincirnya. Kita berharap seperti itu, jangan sampai. Saya yakin dan percayalah. Dan kita sebagai orang Bengkulu tentu bangga dengan putra Secara daerah. nasional ya. Kemarin juga kita bangga juga. Kepala BNN juga sekarang masih ada orang Bengkulu juga. Pak Supratman. Itu masih orang Bengkulu. Orang juga, baru. BNN Provinsi Bengkulu. Baru. Dia Hati-hati, di Bengkulu. Pak, ya. Jadi banyak sekali orang-orang hebat, termasuk juga kepala LPKA. Pak Resman itu juga orang Bengkulu juga. Oh iya, alhamdulillah. Jadi ya. alhamdulillah Iya, kan. iya. Nah itu yang kita harapkan putra-putra daerah ini. Orang Bengkulu banyak maju. Kemarin Membangun. mantan Kapolda juga orang Bengkulu. Mantan Mas Kapolda. Pratman. Iya. Orang Bengkulu, orang Seluman. Termasuk Ayutin, anak seorang pejuang. Ya, alhamdulillah. Baik, mungkin di closing kita di akhir dialog Bengkulu Talk ini closing mungkin disampaikan oleh Pak Iskandar berkaitan dengan tema kita mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Ya. Mungkin 1 menit ataupun 30 detik silakan. Ya, jadi terima kasih. Jadi tadi sudah kita kupas ya agak banyak begitu kan. Nah, tinggal closing statement saya tentu kepada kita semua para pejabat ya yang menduduki jabatan masing-masing. Ini saya tutupnya di situ. Saya kuncinya di pejabat tadi. Jadi kita sebagai pejabat di pemerintahan ya baik pemerintah daerah gitu kan maupun vertikal. Kita harus senantiasa ingat bahwa dengan kita duduk di jabatan tersebut, maka mungkin ada orang-orang yang lebih hebat lagi dari kita, dia tidak bisa duduk. Betul ya. Sehingga kalau kita tidak perform, kita itu berarti mencederai. Orang-orang hebat yang mestinya duduk di kursi kita, dia tidak bisa duduk karena ada kita. Nah, itu makanya tuntutan bagi kita untuk bagaimana sekuat mungkin ya untuk bisa mencapai tujuan Berbuat dari yang terbaik, ya. fungsi yang terbaik tadi. Begitu. Baik, terima kasih Pak Iskandar Nopianto sebagai Kepala BPKP Provinsi Bengkulu sudah bersedia kami wawancarai. Ayo Tin juga ada yang ingin disampaikan? Kayaknya nggak ada. Sudah pas semua ya? Udah pas semua, udah terjabar semua. Cuman kami dari rakyat Bengkulu, saya kira sama aja mohon doa untuk Bang Nopi sehat walafiat. Kalau bisa lebih lama lagi di Bengkulu sampai akhirnya. Dan Ayu Tin juga lagi ulang tahun. Oh, Selamat ulang tahun. Ya, makasih banyak. Minta Kemarin, doanya. kemarin ya? Iya, Iya. 12 Oktober. Baik, 12 Oktober. Beliau juga seorang yang perlu orang entertain, orang seni loh. Ya. Nyanyinya pintar, luar biasa juga. nanti kita nyanyi. Iya. Nanti kita nyanyi dulu ya. Kak, sahabat-sahabatnya juga banyak. Iya, saya luar biasa benar. Uraian beliau itu perlu didengar. Jadi direkam untuk bermanfaat, berguna. Karena setiap kabupaten itu meraba apa fungsi BPKP udah terjawab semua di sini. Semua, ya. Jadi ada 7 Dan cara item. strategi mewujudkan pemerintahan yang baik Ya, sudah saya pun dijabarkan. belajar nanti itu perlu saya sampaikan juga melalui media. Dan Ayu Tin juga bertugas juga dialog kita nanti kasih semua ke kepala daerah. Ya, kasih semua saya dikirim ke kepala daerah karena kepala daerah juga biasanya kadang pengusaha apa-apa kan belum tentu birokrasi, kadang kurang paham. Jadi kalau bisa mengurangi untuk nilai korupsinya apa-apa. Sekarang dana DD lagi viral loh, banyak desa kades-kades yang kena ke hukum. Udah banyak benar. Nah, sekarang masih diambang juga banyak. Jadi dengan adanya uraian dari kepala BPKP, insya Allah mudah-mudahan Bisa menjadi pelajaran. mengurangi, menjadikan suatu pelajaran. Saya terima kasih luar biasa ya, Melian, kita disiapkan waktu untuk beliau itu ajalah. Baik, terima kasih Ayu Tin. Sekali lagi juga terima kasih Bang Iskandar Nopianto sebagai Kepala BPKP Provinsi Bengkulu. Dan sahabat sekalian, mudah-mudahan dialog ini bermanfaat baik itu bagi masyarakat, bagi Pemda ataupun juga bagi secara umum seluruh warga negara Republik Indonesia. Karena YouTube ini bukan hanya bisa disimak di Provinsi Bengkulu, tapi juga seluruh Indonesia. Dan dialog kita adalah dialog yang sangat wise sekali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.